Cepat, lihatlah seorang pria berkemah sendirian di padang gurun. Saat dia hampir tertidur, api di depannya tiba-tiba melonjak hingga lebih dari 2 meter tingginya. Langsung membakar tenda berkemah. Melihat reaksinya saat itu membuat bulu kuduk merinding. Dia hanya berdiri diam memperhatikan. Tidak ada tanda-tanda ingin memadamkan api. Apakah dia terkejut sampai tak bisa bergerak? Ataukah ini dilakukannya dengan sengaja? Untuk menyelamatkan api yang sulit dinyalakan, DG berencana melapisi bagian bawah tumpukan api dengan perlakuan tahan air. Pertama-tama, korek api harus dipindahkan ke tempat yang kering. Kemudian, mengupas lumut dari permukaan. Lihat, lumut ini meletup saat diperas. Kamu bisa bayangkan betapa banyaknya air di sini. Aneh jika api tidak padam di atasnya. DG mengupas semua lapisan lumut di sekitarnya. Membuka batu besar berwarna coklat di bawahnya. Kemudian api dinyalakan kembali di atas batu. Sekarang DG tidak perlu khawatir lagi. Kelembaban yang berlebihan memadamkan sumber api. Namun setelah proses ini, sudah menghabiskan waktu setengah hari lagi. Sekarang hanya tinggal kurang dari 3 jam sebelum matahari terbenam. Dia harus segera menyelesaikan pembangunan tempat perlindungan. Dalam waktu yang terbatas, DG berencana mendesain tempat tinggal dengan sudut kemiringan 60 derajat. Desain seperti itu akan mencegah genangan air saat hujan atau salju. Dan juga memantulkan panas api kembali ke tubuh, sehingga bisa lebih hangat. Bangun kerangka, lalu letakkan lumut yang baru saja dikumpulkan di atas ranting. Dan lumut yang menyerap air ini sangat tebal. Tidak perlu khawatir akan terbawa angin kencang. Namun tampaknya lumut yang ditutupi di atas agak terlalu berat. Tiang balok atap ini jelas sudah terlalu tertekan. DG terkejut dan segera mencari sebatang kayu pendek yang ramping. Di pilar, sekarang terlihat kokoh dari jauh. Tapi goyah saat dilihat dekat. Siapa tahu rumah itu akan roboh saat DG tidur. Sekarang sudah ada sumber air, api, dan tempat perlindungan. Sekarang hanya kurang satu, yaitu makanan. Yang belum tersedia adalah makanan. Di dunia es dan salju ini, hanya ada salju dan rumput. Hampir tidak ada makhluk hidup yang terlihat. DG hanya bisa berdoa dalam hati agar keberuntungan menghampirinya besok. Keesokan harinya, sebelum matahari terbit, mendengar DG tiba-tiba menangis dengan sedih. Semakin menyayat hati dengan setiap teriakannya. Kekhawatiran sebelumnya akhirnya terjadi. Karena hujan salju turun malam itu, akibat lumut di atap menyerap air, menjadi semakin berat. Akhirnya menekan balkon secara langsung. Sekarang masalahnya, DG harus memperbaiki tempat perlindungan di tengah hujan. Kali ini DG mengambil pelajaran dari sebelumnya. Mulai dengan hati-hati, tidak lagi memotong sudut, bahkan sengaja mencari batang pohon yang jauh lebih besar dari sebelumnya sebagai balok. Sekarang bahkan jika hujan es pun tidak lagi takut. Pagi yang cerah ini, belum sempat sarapan, sudah bekerja sepanjang hari. Akibatnya, Lao Liu yang tidak makan beberapa hari terasa sangat lelah. Maka dia memanfaatkan air surut. Segera pergi ke tepi sungai untuk mencari-cari. Karena ada begitu banyak kerang kosong di tepi sungai, maka kehidupan pasti juga tidak